Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Darmayanti dalam program Sholawat Solusi Tepat Pererat Umat. Dan insya Allah sampai dengan jam 5 sore nanti kita akan ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Rodatul Tholibin dari Kampung Kadu Buntung, Desa Silebu, Keragilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat Bu, jantung aman? Aman, alhamdulillah, masya Allah. Ya, emping-emping nih dari Silebu ya. Dari jam berapa dari Silebu kalau boleh tahu? Masya Allah. Habis tahajud berarti langsung ke sini. Jauh banget ya Mbak Rita ya. Baik ibu-ibu semua, nanti kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya ya. Tema kita insya Allah tentang menjaga lisan ya. Karena untuk menjaga lisan jadi nanti pertanyaannya pakai ini ya. Pakai nada isyarat. Karena kan langsung menjaga lisan gitu ya, Masya Allah. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai apa kabar? Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai, sehat ya? Alhamdulillah. Lama tak bersua. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Kiai. Sibuk Amin, apa nih Pak Kiai? Biasa. Biasanya apa emang? Ya, begitulah. Kita bahasnya tentang menjaga lisan. Berarti kita nggak ada tema nih, karena jaga lisan. Berarti kita diem aja nih. Terus menang bilang. Menang baik. Masya Allah. Sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya seperti biasa pakai untuk menyapa pemirsa di rumah. Silakan. Mulai Bu. Ini kali pertama ini orang. Oh. Makanya masih Beda ya, wajahnya masih imut-imut ya. tegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladzi anzalal Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdzi dinil malikil alam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Ibu rahimakumullah, ahli majelis Banten TV, datang dari Majelis Taklim Abdul Muthalibin. Apa tadi? Rodatul Tholibin dari Duren Buntung. Iya benar, Kadu Buntung. Bener ya? Iya betul. Gitu Bu, dari Duren Buntung, Kadu. Ya, Kadu kan sama dengan Duren. Itu Kelurahan Silebu, Kecamatan Keragilan. Mudah-mudahan kehadiran Ibu kali pertama ini senantiasa akan menjadikan sebuah keberkahan bagi ibu-ibu semuanya. Amin. Dan juga keberkahan bagi Banten TV. Amin. Keberkahan bagi seluruh yang hadir di sini. Amin. Bu ya, alhamdulillah Bu Lurahnya juga bisa hadir menemani jamaahnya. Ya Bu ya, makanya bantu segala program-program Pak Lurah itu Bu. Ya, program apa yang paling favorit? Program bacakan. Bu ya, gitu. Baik, unsur pimpinan Radar Banten TV yang kami hormati, segenap yang bertugas. Semoga dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga Teh Rita yang selalu setia mendampingi dalam program sholawat ini, ya sudah bertahun-tahun ya Teh. Namun alhamdulillah program kita juga berjalan sangat luar biasa, antusias masyarakat ya Bu ya di Banten ini mudah-mudahan semuanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita maklum dari tema kita sore hari ini, karena kita live di Banten TV ini menjaga lisan. Jadi harusnya kita juga dijaga nih lisannya nih. Menang baik jadi kudunya Bu. Ya Bu ya, maksudnya bukan demikian. Menjaga lisan tersebut dari sesuatu kira-kira yang kurang
bungkus. Dari kata-kata yang tidak bermakna, dari kata-kata yang tidak berfaedah, dari kata-kata yang tidak meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, dari kata-kata yang tidak akan menjadikan sebuah pahala, sebuah ibadah. Ya, jadi begitu. Kata-kata mungkin yang kotor, kata-kata mungkin yang keji, kata-kata yang bersifat menghardik, ya, atau mungkin juga kata-kata cemooh mencemoohkan, apalagi sampai ke gibah segala macam. Ya Bu ya, maksudnya ke arah situ. Bukan berarti menjaga lisan. Lalu ketemu sama Bu Lurah, Teh Marfuah, mau kemana? Akhirnya itu kan kata Pak Ustadz harus begitu menjaga lisan. Ya, diem aja, udah diem, kadang-kadang campur ada kayak itu tuh, kayak katak. Kembung ya, melembung tuh. Aduh, itu jangan. Jadi maksudnya seperti itu, Bu. Kenapa? Karena kita maklum di pada diri kita ini selalu dijaga. Ada malaikat. Ya. Ada malaikat siang dijaga. Nih kita dijaga ini. Malaikat siang menjaga terus. Nanti malam tiba, malaikat siang apa namanya? Pergi. Ya. Ganti malaikat malam. Shift 2. Kalau ibarat orang kerja shift 2. Ya, malam dijaga. Ya, nanti malam sudah usai. Fajar timbul. Siang, malaikat malam pergi, kemudian malaikat siang menjaga. Tapi kalau seseorang yang tengah malamnya bangun, dari mulai isya berjamaah, tengah malam bangun, dia akan dihadiri kedua malaikat itu. Yang siang pun akan turun, turut mendoakan dan menghadiri ya keberadaan kita malam hari atau sulusul lail, sepertiga malam yang akhir, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, qiyamul lail kepada Allah, itu akan ditemani dua malaikat, dari malaikat malam, malaikat siang. Gitu. Jadi kita dijaga. Oleh karena itu, keluarkanlah sesuatu dari lisan kita ini, kata-kata yang berarti, kata-kata yang bermanfaat. Gitu. Ya. Yang bagus. Gitu. 4 hal tidak terdapat kecuali pada orang mukmin. Diam. Tubuh. Dan ini merupakan ibadah yang pertama. Artinya, kalau kira-kira tidak manfaat, ngapain ribut? Ngapain harus ngomong? Betul. Tapi kita manfaat pakai, kalau kita iklan, pemirsa di rumah juga bisa rehat dulu sejenak. Oh, jadi kita diam ya? Bu, maaf Bu, stop, diam. Kita akan kembali, ibu-ibu semua dan juga pemirsa di rumah, jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam sholawat, solusi tepat pererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya pemirsa, kembali lagi dalam sholawat, solusi tepat pererat umat, dan masih bersama dengan Kiai Haji Marsud Az-Zuhri. Kita masih membahas tentang menjaga lisan. Dan tentu saja kita juga masih ditemani dengan ibu-ibu majelis taklim dari Rodatul Thalibin dari Desa Silebuk, Keragilan. Dan di segmen kedua ini pemirsa, seperti biasa kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai. Boleh dari sebelah kanan saya, silakan ibu berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas dari Kampung Kadubuntung dan Majelis Taklim Rodatul Talibi. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz,
Apa doa yang bisa dipanjatkan untuk meminta perlindungan dari ucapan yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya gitu ya Bu ya, untuk melindungi dari kata-kata yang salah. Kadang-kadang ibu-ibu suka latah tuh ya, itu juga harus dilindungi itu Bu. Silakan Pak Kiai. Terima kasih pertanyaannya Bu Imas atau Teh Imas terkait dengan masalah permohonan ataupun doa agar kita terhindar ya dari kata-kata yang kurang bagus ya. Jadi perbanyaklah ibu berzikir, artinya eling kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang paling utama. Terus menerus pada diri kita ini, hati kita ini, zikir. Entah zikirnya la ilaha illallah, atau Allah, Allah, atau bacaan sholawat ya. Kemudian juga kehati-hatian. Tuh Bu, jangan sembrono dalam kita bertutur kata. Insya Allah bermohonlah terus kepada Allah dengan hal yang tadi, ibu akan terhindar dari kata-kata yang tidak berfaedah tadi. Apalagi kata-kata tersebut yang akan menimbulkan perasaan yang lain, perasaan tetangga, perasaan sang suami akan tersakiti ya. Oleh karena itu teruslah berzikir kepada Allah. Jelas Bu? Dengan banyak berzikir kita akan selalu dijaga. Bukan saja dijaga dari lisan, ucapan-ucapan lisan kita, dari sesuatu yang lain pun akan dijaga. Sebab akan timbulnya sebuah maunat pada diri kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, pertolongan. Baik pertolongan dari kata-kata yang ibu tadi maksudkan, juga pertolongan dari sesuatu atau dari hal-hal yang akan terjadi pada diri Kita. Pertolongan Allah yang mungkin kita tidak mengira bahwa hal itu akan terjadi. Tetapi ketika terjadi pada diri kita, Allah langsung tolong kita. Kalaupun itu bakal ada, Allah akan langsung tolong kita. Banyaklah berzikir. Jelas Bu? Jelas. Ya, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, kapanpun kita. Makanya banyaknya orang kadang-kadang kesurupan jin, itu gara-gara mereka itu kosong dari mengingat Allah, kosong dari berzikir kepada Allah. Jelas? Itu bukan ketiem yang mati lalu menyerupin ke orang yang masih hidup yang waras, bukan. Tong kudu ditanya-tanya. Ya nasaha saya. Kucing gitu ya. Jangan ditanya-tanya begitu. Jin ditanya begitu ya senang dia. Gitu. Saya ketiem yang kemarin meninggal. Nyangkin. Geus, ulah di dia. Tah, maneh mah alam na kaditu kakubur. Atau tambah seneng, yakin menjadi-jadi. Akhirnya minta kopi pahit. Kopi manis. Benar tuh? Gitu tuh Bu. Ingatlah. Jadi seperti tadi, orang bisa kesurupan saja karena kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak berzikir ya Pak Kiai ya. Gitu. Bukan saja la ilaha illallah, berzikirnya itu bukan itu saja, bukan. Entah itu dengan kata Allah, entah itu dengan Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Atau subhanallah. Terus saja intinya mengingat Allah di setiap saat dan waktu. Mengingat bacaan-bacaan sholawat Nabi di setiap saat dan waktu. Insyaallah lisan terjaga dari suatu apapun diri kita ini akan Allah lindungi. Jangan khawatir. Gitu.
Ada yang jahat, minggir. Ada yang zalim, minggir. Kata Allah, tidak bisa. Ini hambaku yang selalu ingat kepadaku. Wajib aku jaga. Begitu tuh. Jelas teh? Jelas. Tuh, hanya jangan ngelamun menjelang surup matahari. Ini di pinggiran sungai ngejentuh. Kayak diputus kabuogo eta diputus kabogoh eta. Ngalang-langjung tanya. Gering sayim Eling ya. Baiklah, silakan selanjutnya dari sebelah kiri boleh Ibu berdiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maryam dari Majelis Taklim Rodotul Tolibin, Kampung Kadebuntung, Desa Silebu, Kecamatan Keragilan. Begini Pak Ustadz, saya kan seorang janda ya, ditinggal suami, meninggal. Nah, terus bagaimana untuk, kan namanya tadi kan sesuai dengan menjaga lisan. Ada suatu yang membicarakan masalah janda-janda gitu, nanti kawin lagi gitu kan, udahlah macam bla 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 gitu. Bagaimanakah kita menegurnya apabila mereka sudah keterlaluan menghibah atau mengomongin semacam itu? Nanti suaminya nggak ketemu kalau nikah lagi. Nah, benarkah begitu Pak Ustadz? Mohon minta penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kain elap gitu ada Bu Maryam di rumah? Kain elap ada di rumah ya? Ada. Nah, bisa disumpel nanti kalau solusi dari saya. Silakan pakai. Maksudnya apa? Disumpel mulut yang ngomongin gitu Pak Kiai. Solusi dari Pakai saya duit. itu mah. Simpelnya pakai duit. Jadi hal tersebut terkait dengan masalah gibahan orang, gosipan dari orang gitu ya Bu. Yang jelas bukan masyarakat. Kalau masyarakat secara ini mungkin ada segelintir dua gelintir orang yang terkadang punten-punten. Ketika seseorang yang janda tersebut jalan ya Bu ya, itu pasti CCTV itu akan kemana-mana Bu ya. Begitu pulangnya rada lama saja. Kalau kira-kira umpamanya berangkat jam 7 ya, pulangnya jam 11 malam, besok pagi isukan geger eta. Geger eta. Ih, di pos kamling. Nu bikin pos kamling apa lurah? Nu jaga masanas bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan rumpi pan. Buat buat ngegosip, buat gibah. Tapi gak salah Pak Lurah, bukan fasilitasi orang gibah, memfasilitasi untuk penjagaan. Ya, ngaronda pan. Salah ibu-ibunya be. Pagi-pagi cerita. Peting ahad eta peting eta si janda pirang teh. Balik-balik bereotan. Cangking kanan cangking kiri. Itu Bu. Lalu bagaimana menyikapinya? Ya Bu, punten. Mudah-mudahan perlahan-lahan menjadi orang yang ihsan. Ketika hal tersebut barangkali dipandang kurang baik, maka kita berani untuk berbuat baik. Ibu nggak perlu kebakaran. Ya, ibu nggak perlu barangkali timbul emosi. Dah. Kalau ada yang bertanya, bener hente, siapa namanya tadi? Maryam. Bener hente Maryam, mana tak penting tak? Berangkat jam 7 balik jam 11, umpama. Atau ngomong baik, mohon bener eta. Ya, tapi saya pulang terus terang saja, dan saya berangkat bukan dengan siapa, tapi saya berangkat dengan saudara saya sendiri. Gitu. Hai. Jangan sedih Bu Maryam ya, kita lanjutkan kembali Harus ya. Harus sedih, Masya harus. Allah. Baiklah pemirsa dan juga ibu-ibu majelis talim semua, kita akan segera kembali sesaat lagi tetap dalam sholawat solusi tepat bererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad ya
وسلم. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam sholawat, solusi tepat pererat umat, masih bersama dengan Kiai Haji Marsud Azuri dan juga ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Rodatul Tholibin dari Kampung Kadu Buntung, Desa Silebu, Keragilan. Kita berikan kesempatan kembali Pak Kiai? Ya. Oke, Silakan. baik. Silakan dari kanan kembali. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah dari Kampung Kadu Buntung, Desa Silebu, dari Majelis Taklim Rodatul Tholibin. Saya mau menanyakan mengapa Allah memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Mohon kepada Bapak Kiai untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengapa Allah menyuruh kita, mengharuskan kita untuk menjaga lisan? Dalam muqaddimah tadi dijelaskan, ya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kendor amat. Di enak-enak saya baca tuh, Bu. Wa inna alaikum lahafizin Allah kiraman katibin. Dah memang gitu wanita makuduna didorong-dorong. Ya, gitu. Kalau nggak didorong pasti ngambek, marah, payah katanya. Punten Bu Lurah. Masalah ada Bu Lurahnya ini. Mengapa Allah memerintahkan kita menjaga lisan agar tidak tertumpuk dosa kita ini? Ya. Agar tidak terjadi fitnah dengan sesama. Benar betul? Gitu. Maka dijaga yang tidak berfaedah, dijaga yang tidak punya makna. Terutama istri kepada suami, suami kepada istri. Benar gak? Tadi dalam obrolan dengan Ibu Lurah terkait dengan seseorang yang barangkali mempunyai seorang suami seorang ustadz, itu harus bersabar. Sabar apa katanya? Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesusahan. Ya toh? Sabar juga dalam caci maki, kadang-kadang cercaan cemoohan. Sebab kalau ustadz itu banyak yang begitu, dicerca, dicaci maki, dicemooh. Kadang-kadang dari keluarganya juga, manehanana, salah kina ustadz, yang bakal makan naon katanya. Bakal kepeser naon kata. Maka saya bilang, sabar dan sabar. Yang ngatur kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Coba kalau istrinya nggak sabar, ketika ada barangkali hasutan-hasutan dari keluarganya yang mampu, tempo tetangga terus besar kongkorong. Akhirnya kan istri yang ngomong begitu ke suami. Enggak sih, kan itu kerja. Masa orang ustadz suruh kerja ke pabrik? Ustadz tugasnya ngajar ngaji, ya, didik masyarakatnya yang peduli, begitu, ya.
Ustaz itu kayak penjaga gawang tadi tak? Betul. Begitu, jaga gawang itu, jaga akidah masyarakat, benteng akidah masyarakat, bina masyarakat. Wayahnya ada bola dioper, krek gitu. Berkat kirim, duit Kode. kirim. Kode banget pakai. Hah? Kode. Emang? Jadi begitu. Jadi harus sabar teh. Ya, jangan suami ditunjuk-tunjukin begitu, jangan doraka ya. Insya Allah satu saat Allah akan tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang benar-benar barangkali menjaga agama Allah, berdakwah atas agama Allah. Jelas? Sabar. Salaki udah tunjuk-tunjuk, tetangga, masyarakat kongkorong, masyarakat anti kapelak gerobak. Bodoh amat. Jelas? Agar tidak terjadi fitnah, terutama yang dekat. Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan tetangga juga. Tadi kata ibu yang sebelah sini katanya bahwa dirinya sebagai seorang janda. Ya, karena tahu sendiri keberangkatan seorang janda akan jadi maaf ya, ocehan masyarakat. Begitu. Tetapi janda dan gadis pun tak ada bedanya. Ya wanita maksudnya. Ya. Jadi begitu, agar tidak terjadi banyak fitnah, agar tidak tertumpuknya dosa, sehingga Allah merintahkan kita agar kita menjaga lisan, karena kita selalu dalam kawalan para malaikat hafadzah, ruman katibin. Jelas? Itu, maka jaga lisan kita, jangan ngejeplak, ngecaprak. Nih, terus serang saja. Apalagi kita sekarang ini menjelang pilkada. Tanggal 27 November 2024 serentak semuanya. Yo, kalau barangkali berkampanye ya silahkan kampanye. Paparkan visi dan misi yang baik bagi calonnya masing. Entong kudu ngejelekan, ngagoreng-gorengkan batur. Bener? Mana nama kieu, mana nama kieu. Semuanya juga masih janji-janji. Belum tentu bener. Gitu. Jelas Bu ya? Jelas. Semua menjanjikan surga. Semua menjanjikan manis. Ternyata apa yang bisa ditelan? Pahit. Benar enggak? Tama biasa lagu Narita Surgiarto ya tama. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Ya benar. Untuk buat tisu pakai. Masya Allah. Kita berikan kesempatan lagi pakai ya, biar nggak ngantuk. Silakan Bu, dari sebelah kiri kembali boleh? Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati, asal dari Majelis Taklim Rodatul Tolibin dari Kampung Kadu Buntung, Desa Silebu, Kecamatan Keragilan. Muntah. Kan kita seringkali tidak sengaja menggunjing orang dalam percakapan sehari-hari. Lalu bagaimana cara kita dapat menghindari gibah dan tetap menjaga lisan kita dalam percakapan sehari-hari? Gimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digembok aja teh mulutnya. Ya Allah, gimana Pak Kiai? Ya, bagaimana terkadang kita katanya tidak sengaja. Ya toh? Tahu-taunya punten. Tetangga kanan kiri habis kita omongin. Benar enggak? Benar. Alah katanya manehna nama meser motor gengon apa ya ngutang. Iya kan? Iya. Yang kanan dia omong begitu, yang kiri juga yang kredit motor dia omong begitu. Akhirnya kabeh keomong. Bagaimana kita agar terhindar dari itu semua? Jaga sikap kita. Artinya kalau tahu tempat itu tempatnya gosip, tempatnya gibah, entong datang kadinya Teh Suryati. Ya. Jadi gitu, jangan datang ke sana. Sebab apabila kita niat dari rumah, saya akan jaga lisan saya, walaupun saya datang ke sana. Bohong. Diri kita
dengan siapa dan di mana kita bergaul. Maka kita insya Allah kalau belum mampu dan sanggup istiqomah, bukan kita yang mewarnai mereka, tapi mereka akan mewarnai kita. Kita yang akan terbawa. Jelas, Bu? Iya. Orang gosip itu salah dirinya paling benar. Orang tukang gibah itu salah dirinya paling bersih, paling suci, padahal paling buruk itu. Benar enggak? Benar. Los. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Benar enggak? Tapi gajah di peluk mata teka tempok. Gitu. Tuh gibah. Teh. Makanya kalau nggak sanggup istiqomah kita untuk bisa mewarnai mereka, jangan datang. Pasti kita yang akan tergerus, ya. Kita yang akan ke bawah oleh visi misi mereka. Apa visi misinya? Ngegibah, ngejelekin orang, ngomongin tetangga. Jelas? Lurah ke bawah-bawah akhirnya. Itu purahnya tuh katanya. Kajanda baik kajanda. Ya. Jadi seperti itu. Paham, Pak? Istiqomah, sikap terutama. Ya. Setelah sikap, jaga. Kalaupun kita kagak lewat di situ, astagfirullah. Diem baik, guys. Gitu. Tasuri hati kuat cicing baik eta. Henteu. Atuh ngomong, sariawan. Jelas? Silakan belasin. Silakan dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suirat dari Kampung Kalubuntung, Desa Silebu, dari Majelis Taklim Radiatul Thalibin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, dalam Islam menjaga lisan itu penting. Nah, bagaimana Islam memandang pentingnya menjaga lisan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semua, kita kunci dulu pertanyaan, kita akan jawab setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap dalam Sholawat, solusi tepat pererat umat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Sholawat, solusi tepat pererat umat, masih bersama dengan Pak Kiai Haji Mashab Marsud Tazuri. Di segmen terakhir ini tadi sudah ada pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim, dari Ibu Suirat terkait dengan dalam Islam menjaga lisan itu penting. Lalu seberapa penting Islam menyuruh kita menjaga lisan? Mana eta nu naros eta? Hai, Teh Suirat. Sebagai makhluk sosial, agar tidak terjadi fitnah, begitulah pentingnya menjaga Lisan. gitu. Tidak terjadi fitnah, tidak terjadi mujadalah, tidak terjadi firqah, maka lisan harus dijaga. Gitu. Sebagai hamba yang sebagai makhluk erat kaitannya kehidupan kita dengan yang Khalik, agar tidak tertumpuknya dosa. Gitu. Sedikit ngegibah dosa, dikit dosa. Gibah lagi, dosa. Gibah lagi, dosa. Nanti di neraka orang yang tukang gibah, ngejelekin orang, maka adabnya lidahnya menjulur lalu dipotong. Menjulur, potong. Metu maning, diketok maning. Metu maning, diketok maning. Ketok metu.
Hah? Nggak bakal habis di neraka aja lagi. Azab eta. Itu. Kita sebagai makhluk, ya, diperintahkan jaga lisanmu. Tidak dijaga, azabnya siap. Jadi seperti itu. Maka seberapa pentingnya sehingga Islam menganjurkan kita untuk menjaga lisan. Tuh. Jadi agar tidak terjadi banyak fitnah. Ya kan? Maka tadi saya sampaikan di era sekarang ini yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi, pilkada, ya, dari mulai tingkat kota, kabupaten sampai provinsi. Jaga, nggak perlu ngejelekan calon lain, membanggakan calonnya sendiri. Kalau punya visi misi, sampaikan saja visi misi yang bagus tersebut kepada publik, pada masyarakat. Jelas? Jelas. Karena semua dalam pesta demokrasi ketika menyampaikan visi misi itu hanyalah janji belaka. Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru, manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu. Benar nggak? Benar nggak? Gitu. Itu janji. Benar tuh? Saya nggak tahu aja. Kartu ini, kartu itu, kartu ini, kartu itu. Rek berobat ke puskesmas mah, bawa kantong sorangan, bawa duit. Benar tuh? Jadi itu tak. Ya Bu ya? Agar tidak terjadi banyak fitnah. Gitu. Udah paham Teh Suryati? Hai. Suryati. Silakan belah sini. Silakan Ibu, terakhir boleh. Musanes. Kasih. Ayo Bu, silakan Bu, berdiri Bu. Berdiri, nangtung. Berdiri nggak ngerti. Nangtung. Ayo Ibu. Silakan Bu. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu, langsung. Yang tadi dibicarakan itu tentang gibah atau menjaga fitnah. Nah, untuk itu bagaimana mengatasi kita ini supaya kuat tidak menggibah, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana kita ini, diri kita ini agar kuat dan tidak menggibah orang lainnya, kan begitu? Pertama, merasalah diri ini naif, artinya merasa kita ini banyak dosa. Itu Bu. Orang kalau diri merasa banyak dosa, hati-hati loh. Itu penjahat itu kan dosanya banyak, tapi masih terus aja itu ngelakoni dosa. Pada hatinya sebenarnya dia tidak pernah merasa punya dosa, sehingga dianggap bersih. Ketika melakukan, masih enteng. Orang kalau sudah anggap enteng-enteng terhadap dosa, pasti ditumpuk terus. Ya, merasa diri sudah banyak dosa. Ya, merasa diri kotor, sehingga menjaga kehati-hatian. Jelas? Kemudian sikap rendah hati pada diri kita. Sebab orang banyak ngomong, insya Allah orang itu kadang-kadang sombong, kadang-kadang angkuh. Jelas Teh? Orang kalau punten banyak ngomong, apalagi sampai ke gibah, ke fitnah, pada dasarnya orang itu sombong, angkuh. Tapi kalau orang sudah rendah hati, mau mengatakan sesuatu yang tidak bermakna, berfaedah, dia pasti dipikirin. Sesuatu ini tidak bermanfaat, mending diem. Sesuatu ini tidak berfaedah, mending diem. Benar gak? Benar. Gitu. Tapi kalau orang sudah angkuh, merasa diri paling ada,
merasa diri paling pinter, paling punya. Saha eta saha? Karak boga sepeda butut bae. Wah. Kan begitu, Bu. Orang lain dianggap rendah. Orang lain dianggap sepele. Gitu tuh, Bu. Makanya sikap rendah hati. Watawadu. Orang yang rendah hati. Insya Allah. Dan itu ciri hanya pada diri orang mukmin. Ya. Jadi kayak tukang gibah, namimah, mengadu domba, apalagi fitnah, itu mah bukan orang mukmin. Islam juga cuma KTP. Jadi gitu. Jelas? Tapi kalau mukmin, dia pasti rendah hati. Gitu. Wa dzikrullahi ta'ala. Dia akan selalu ingat kepada Allah, zat yang maha luhur. Selalu ingat. Kemudian apa lagi? Wa qillatus syirri. Dia akan sedikit sekali berbuat kekhilafan. Kenapa? Karena kehati-hatian dalam hidup. Kehati-hatian dalam bicara. Lebih baik diam kalau pembicaraan ini akan mengganggu orang lain. Akan menjadikan tidak nyamannya orang lain. Gitu. Jelas ya? Kali lagi, ibu-ibu semua, ya, karena siapapun kita pasti akan dihadapkan dengan yang tadi saya sebutkan. Ya, Bu. Sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan sesama, pasti ada hal-hal yang mungkin terdengar telinga kita. Haruskah kita balas? Nanti dulu, pikiri. Atau barangkali ketika kita bicara, harus kita sampaikan ini. Ntar dulu nih. Mending kita mengkerangkeng ucapan kita, daripada kita dikerangkeng atas ucapan kita. Benar nggak? Tahan, jangan diucapkan. Daripada nanti diucapkan kita ke jirat dengan ucapan kita sendiri. Iya toh? Maaf. Contohnya seorang laki-laki, maaf nih, bisa dikerangkeng dengan omongan sendiri. Ngomongnya so iya. Begitu. Maaf nih, maaf lurah. Seorang laki-laki yang setia itu kepada istrinya, dia tidak akan berpoligami. Seperti saya ini, contohnya umpamanya, ya, ada laki-laki ngomong begitu. Ternyata, maaf, ada janda pirang. Hatinya sir, udah ngomong kemana-mana. Dia akan dikerangkeng dengan omongannya sendiri. Itu jangan diucapkan. Gitu, tahan. Mau setia, mau hidup semati, diam. Khawatir, namanya godaan manusia, ujian manusia. Jadi gitu. Jelas? Sebagai kesimpulan dalam uraian ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa lisan dijaga. Iya, Bu? Ya. Kemudian juga agar kita betul-betul menjadi seorang mukmin yang senantiasa kita ini menumbuh kembangkan, Bu, kedamaian dalam lingkungan kita masing-masing. Karena tidak banyaknya bertebaran gibah dan fitnah. Insya Allah dengan demikian hidup kita benar-benar akan senantiasa sejalan, senantiasa serasi, senantiasa damai, nyaman, tentram di dalam keluarga dan juga di lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dijaga lisan kita, kemudian dijaga sikap kita, perilaku kita. Mohon terus kepada Allah bimbingannya. Semoga hidup kita diberikan petunjuknya. Ala hadhihiniyah walikulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Amin. Wahdina wa najina minal qaumidz zalimin. Allahumma kshif anna min kulli bala'i ma la yakshifu ghairu. Allahumma kshif anna min kulli bala'i wal waba'i wal fakhsha'i wad dhara'i wa ta'uni ma la yakshifu ghairu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, ya Alima ma fi sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kehilafannya. In uridu ilal islah mastata'tu ma taufiqi ila billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tadi menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu majelis taklim dari Rodatul Thalibin yang sudah hadir. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pintar menjaga lisan ya Bu ya. Amin. Dan juga tentu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita. Akhir kata saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi